Dulu juga saya pernah mengalami kepahitan dengan ayah saya. Dulunya dia keras untuk mendidik kami gitu. Dengan kalau ada salah sedikit, saya ditendang, bahkan kepala saya masih ingat itu, kepala saya diinjak. Ignite Victory! Ignite Victory! Ignite, ignite, ignite! Shalom, alaikum manusia. Kenalin, nama saya Govin Dani, sering panggil Govin. Saya mau bagiin kesaksian sedikit tentang pengalaman saya yang diubahkan Tuhan ya, Tuhan Yesus ya, terkhususnya. Ya, saya mau cerita duluan tentang background hidup saya. Dulunya agak ya broken ya. Dulu juga saya pernah mengalami kepahitan dengan ayah saya gitu kan, dengan sikap ayah saya yang keras. Dulunya dia sebelum meninggal, dulunya dia keras untuk mendidik kami gitu. Dengan kalau ada salah sedikit, saya ditendang, bahkan kepala saya masih ingat itu, kepala saya diinjak gitu kan, ditunjang gitu, bagian ya badan, kepala juga gitu, keras lah. Dulu umur kelas 5 SD gitu ya. Dan juga hal yang sama saya lakuin juga kepada orang-orang gitu kan, karena kepahitan itu tadi ya. Dulu juga saya merasa mending nggak ada bapak deh gitu kan gitu. Dan ujung-ujungnya suatu waktu dia meninggal gitu. Dan pada saat meninggal dia, kayak saya merasa bebas gitu kan. Saya merasa bebas, kayak mau ngelakuin banyak hal gitu, nggak ada yang ngelarang gitu kan. Dan pada saat itu ya saya mulai liar, merokok gitu kan, ikut teman-teman. Bahkan saya nggak lulus SMP teman-teman, SMA juga nggak lulus gitu kan. Saya cuman kelas 1 SMP, habis itu putus. Saya ikut teman-teman yang hancur lah, ikut yang merokok, suka cabut gitu kan. Sampai kelas 1 SMP saya putuskan untuk tidak sekolah, untuk bebas menikmatin dunia gitu kan. Nah, mulai dari situ saya mulai merantau, kerja ke kampung lain gitu kan, ke Pekanbaru, masih ingat saya ke Seribu Dolok gitu kan, hingga ujung-ujungnya sampai ke Jakarta ini teman-teman gitu kan. Dan apapun saya lakuin untuk mendapatkan uang dulu kan, untuk mendapatkan uang, membeli rokok, dulu teman-teman. Jenis-jenisnya ya bermacam-macam lah gitu. Semuanya udah saya coba gitu, mulai dari obat-obatan, sabu, narkotika, ganja gitu ya kan. Ya, hingga ya untuk dapatkan duit, saya dulu ngikut sempat jadi. Nah, kalau gitu kan suka diberi duit, uang gitu kan. Gimana lah biar saya dapat uang gitu kan, supaya saya beli, supaya rokok lancar gitu kan. Apapun saya lakuin gitu. Ya saya dulu supaya lancar, waktu sehari gitu ya. Ya seperti Quran gitu. Dan pada saat itu masih ingat di Jatinegara itu dulu, pas musim-musimnya batu akik gitu ya. Nah, pada malam itu, suatu malam gue merasa kok kayak ini ya, kok hidup saya gini-gini aja gitu kan. Malam kayak orang bodoh mikirin dunia yang serba ada gitu kan. Dulu ya karena bandel saya, mama saya nggak mikirin orang tua, nggak mikirin adik-adik kan. Yang saya tahu ya mereka menangis-nangis karena bandel saya dulu. Mereka nangis-nangis karena saya narkoba, saya berandalan gitu kan, nggak jelas gitu. Nah, dulu juga saya punya segalanya di situ pada waktu itu. Mobil ada, duit ada gitu kan. Dulu pas zamannya batu akik. Nah,
Nah, habis itu pada malam itu 2 malam nih, saya kayak kepikiran kok hidup itu gitu-gini aja gitu kan, kayak rasa kebosanan, kurang puas gitu kan. Nah, habis itu saya cuman kepikiran, dulu saya pernah ke Batam, saya pernah ikut abang di Batam, ada suatu pelayanan yang agak sedikit memuaskan gitu kan. Jadi hati saya tergerak ke sana gitu. Jadi saya putuskan untuk meninggalin semua harta saya di Batam, semua ninggalin semuanya lah yang di Jakarta ini gitu. Ninggalin pekerjaan saya yang di Jakarta ini gitu ya. Jadi saya putuskan untuk ke Batam. Dulu juga uang juga nggak saya bawa gitu. Di kantung cuman masih ingat 350.000 ya gitu ya. 350.000 itu cuman modal tiket doang gitu. Jadi di Batam saya disambut dengan abang saya namanya Lades gitu ya. Dia juga awalnya di situ dipulihkan Tuhan gitu ya. Jadi sampai di Batam, nah saya masih ikut-ikut gitu kan, masih ikut-ikut pelayanan gitu ya. Maksud ikut-ikut komsel gitu, komunitas sel di sana gitu kan. Dan saya pikir apa sih gini, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, muji Tuhan gitu kan, nggak masuk akal gitu kan. Jadi ya sudah deh, karena abang saya ikut-ikut gitu kan. Jadi satu waktu ada satu ibadah yang dipimpin dengan Pak Horas ya, dipimpin dengan Pak Horas. Pada waktu itu habis ibadah ada doa syafaat dulu, masih ingat saya 2014 akhir, itu sekitar bulan September ya, bulan September. Nah, pada saat itu khotbah yang diajarin hati Bapa gitu kan, kasih gitu kan. Jadi siapa itu Yesus Kristus gitu. Jadi setelah saya pahami, saya membuka hati saya ditantang untuk ke depan untuk berdoa gitu kan, untuk melepaskan pengampunan pada bapak saya gitu, bapak saya yang dulu yang bagaimana kejamnya mendidik saya dengan penuh kepahitan gitu ya. Nah, pada saat itu saya didoakan, ditantang maju ke depan. Nah, habis doakan saya berserah tuh, kayaknya nggak bisa diceritainnya. Ceritainnya gua kayak ada di suatu tempat, semuanya itu putih, nyaman dari yang nggak pernah gua alami sebelumnya gitu kan. Di situ tuh kepuasan, yang mengalami kepuasan yang nggak terbilang gitu kan, sampai merinding juga nih kalau ceritain gitu ya. Iya beneran merinding kalau diceritain gitu kan. Ya saya percaya saya ketemu Tuhan Yesus di situ gitu. Saya kayak ketemu wajah Tuhan gitu kan, putih semuanya, nyaman gitu. Dan tiba-tiba itu sebentar gitu kan, kayak nggak merasa puas, sebentar tiba-tiba gue bangun dengan tubuh yang basah gitu, basah dengan keringat, bau gitu kan. Ya kayak orang yang nggak tahu apa-apa, kayak bodoh gitu. Aku ini kenapa ya gitu kan. Nah, habis itu ya gue pelan-pelan kan ngikut pelayanan, ikut. Habis itu diarahkan, puji Tuhannya saya masuk di komunitas yang bertumbuh, komunitas Tuhan yang yang mengajarkan kebenaran gitu ya. Pada waktu di doa itu ya saya mengerti, yang saya tanggapi di Roma 10 ayat 9 sampai 10, dan siapa yang percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat secara pribadi, maka dia akan diselamatkan. Begitu ya teman-teman. Dan ya mulai dari situ saya diajari dan saya bergaul dengan Tuhan pelan-pelan, nggak ujuk-ujuk teman-teman gitu kan, nggak ujuk-ujuk langsung hilang semua. Gua nggak merokok lagi, nggak narkoba lagi, nggak, pelan-pelan teman-teman gitu. Yang merokok ini yang susah banget sebenarnya. Dan puji Tuhan ya, sembari saya tahu di Yohanes 1 ayat 1 katakan
eh, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah gitu. Jadi kan di ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu manusia, dan firman itu di mana? Ya firman itu ya di Alkitab gitu kan. Jadi ketika kita membaca Alkitab itu kita bertemu dengan Tuhan sebenarnya teman-teman gitu kan. Jadi itu yang saya alami sebenarnya, pemulihan saya. Ya Tuhan ajarin saya untuk, Tuhan ingatkan untuk nabung dari 2014 gitu kan. Saya ngikut ijazah paket dengan umur yang ya lebih tua dari mereka lah gitu kan. Nah saya beli ngikutin paket B itu SMP gitu kan. Habis itu 3 tahun saya ngikut juga, ngambil juga paket C yang SMA setara gitu kan. Ya puji Tuhan, sampai sekarang saya masih tetap melayani Tuhan. Sampai sekarang saya nggak bergaul lagi dengan hal-hal yang duniawi atau merokok apa segala macam itu ya. Dan sekarang saya ya bisa dibilang menikmatin Tuhan lah gitu. Jadi sekarang saya lagi melanjutin studi saya di pelayaran teman-teman gitu ya. Itu saja mau saya bagiin teman-teman, semoga memberkati teman-teman semua. Semoga ya saya juga mengajak teman-teman juga untuk ayo ikut komunitas, ikut Tuhan Yesus, semuanya akan baik gitu. Ya itu saja, Tuhan Yesus memberkati.